mentor sering bilang latar belakang apapun di Milagros itu tidak penting, katanya. Benar nggak? Yang terpenting adalah masa depan orang-orang yang kita cintai. Beliau dengan latar belakang yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu, hari ini sudah menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Ya, dengan latar belakang seorang penjahit keliling tapi sudah menjadi direktur Milagros Indonesia. Income-nya sudah 100 juta, Bapak Ibu. Tidak perlu panjang lebar lagi, Bapak Ibu. Saya pinjam tangan Bapak Ibu. Inilah Bapak Nasehan. Plus Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya takut ada yang tidak kenal dengan saya aslinya. Saya bangga sekali dengan sebutan Nasehan SDTT. Nasehan Sekolah Dasar Tidak Tamat. Boleh tepuk tangan, ikhlas boleh. Sekali lagi saya pinjam tangan Bapak Ibu. Nanti saya suruh tepuk tangan siapa? Presiden Jaguar Bapak Haji Handi Bawono. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu semua yang hadir di sini tidak usah khawatir. Saya pernah membaca orang bijak mengatakan satu orang sukses sanggup membuat ribuan orang-orang sukses. Tepuk tangan buat Pak Haji Handi Bawono. Saya yakin jenengan juga tahu pernah dengar tepuk tangan yang panjang. Ada riset mengatakan akan membuat umur kita juga jauh lebih panjang. Tepuk tangan. Itu dari Bapak Agus Purnomo. Beliau yang melahirkan manajer atau presiden Jaguar. Dan dari beliau menurunkan lagi Presiden Jos. Beri tepuk tangan buat Ustadz Miftahul Ulum. Sekali lagi beri tepuk tangan buat orang yang adanya saya. Dan kurang lebih 26 hari ini saya bawa dari Kendal, tapi ada dari Ambarawa dan Magelang. Itu berkat Ustadz Busro. Beri tepuk tangan buat Ustadz Busro. Sedikit banyak Bapak harus tahu bahwa saya dulu kalau bicara di depan orang yang belum kenal, kakinya mentotolen. Berarti nanti ketika di sela-sela bicara saya, kaki saya mentotolen lagi, berarti saya lagi kumat. Yang kedua, saya punya kebiasaan. Orang mengatakan penyakit, saya punya penyakit. Yang ketika saya bicara di depan, orang lebih dari 3, itu ada bahasa penyakitnya blank. Ya, blank. Apa yang tadi sudah direncanakan, hilang semua. Maka nanti ketika saya blank, jenengan boleh tepuk tangan. Boleh? Iya. Jadi saya kalau nanti blank gak khawatir saya. Yang pertama saya pernah baca buku Bapak Ibu. Pernah saya baca buku. Orang yang sukses itu sekitar, ya saya tidak berani langsung 5%, tidak berani. 1 sampai 10%. Saya 1 sampai 5, tak tambahi sampai 10. Itu orang yang berbisnis. Karena ada contohnya. Maaf, kebetulan saya agamanya Muslim, agama Islam. Rasulullah juga berbisnis.
istrinya juga berbisnis. Jadi Rasulullah juga penggembala. Jadi hari ini saya diajarkan bisnis oleh Bapak Haji Andi Bawono yang waktu itu belum haji. Sebelum kenal Milagros, tepuk tangan sekarang jadi pergi haji. Saya dikenalkan bisnis yang di buku yang saya baca adalah orang semuanya takut bisnis walaupun tahu bahwa 1% sampai 10% ini penyakit gagapnya meh kumat ini. Pak Muni 1% satu orang. Meh jenengan redek, wah 1 orang lah aku kebagian pora. 1% dari salam dunia kan ya kita kebagian semua gitu ya. Amin. Jika ada bisnis atau membuat orang bisa bisnis hanya modal 450.000. Kok ada orang yang nggak ambil bisnisnya? Kecuali di situ ada embel-embelnya. Hanya bisa ikut bisnis walaupun modalnya 450.000. Syaratnya S1, S2, S3 dan seterusnya. Lanang ganteng gagah gede dhuwur, wedok ayu semploe, demok deblong. Berarti kita boleh dong tidak. Kenapa? Tapi jika ada bisnis tanpa memandang siapa kita, latar belakang kita apa, usia kita berapa, jenis kelamin nggak dihitung, hanya modal 450, kok orang bisa bisnis? Dan bisnis di sini bukan sekedar bisnis Bapak Ibu. Orang tentu kepengen namanya berkarir. Orang laki-laki perempuan kepengen berkarir. Tapi kalau kita tidak punya pendidikan yang aduhai, nggak punya turunan yang top, dan sebagainya. Kita mau berkarir lewat mana? Pertama Bapak Ibu, saya harus sampaikan walaupun berjuta-juta kali, saya adalah rata-rata orang. Saya adalah rata-rata orang. Nilai saya kasih nilai sendiri 10. Boleh tepuk tangan dong. Dan saya karena rata-rata orang, saya menganggap jenengan di sini ini yang di luar Pak Ustadz Busro, Pak Ulum dan Pak Andi Bawono nilainya semua 10. Tepuk tangan. Kalau beliau nilainya 12 plus. Ya karena tanpa beliau bertiga ini kita nggak ada di sini kok. Berarti boleh tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Umur panjang tepuk tangan. Nak ono tepuk tangan tok dadi umur panjang ora tepuk tangan. Ning kene. Otaknya ngalih nih gini. Saya dulu karena ya kepengen berkarir di sini. Saya sering tepuk tangan sendiri. Saya sering tak kasih tahu nantinya bocorannya. Tak kasih tahu. Saya ini ketika belajar dimanapun itu saya ambil. Saya ambil kadang-kadang saya bisa mengaplikasikan, kadang-kadang tidak. Tapi kalau saya bisa 1% saja itu saya amalkan. Pernah saya baca buku juga. Ada orang mengatakan, kalau kita teriak sekencang-kencangnya, lalu minta apa yang diminta. Kalau kita punya penyakit, kepengen sembuh, kita teriak. Tapi kita mau teriak di mana? Kalau kita kepengen umurnya panjang, penyakit juga sembuh, tepuk tangan sekeras-kerasnya. Kata Ustadz Busro, pertinyi. Kita mau di mana tepuk tangan yang keras, yang panjang. Kita mau di mana tempatnya mau teriak-teriak yang keras. Minta apapun yang kita hajatkan. Maka ketika saya diajarkan oleh Pak Haji Andi Bawono, Presiden Jaguar, Pak Haji bilang, demokan air ini 5 kali sehari minimal. Ketika 5 hari sekali. Blank. Saya enggak bohong. Penyakit saya gampang kumat. Blank. 5 hari sekali. Kalau hujan, mau apa? Blank lagi saya. 5 hari.
1 hari 5 kali. Bleng peng telu. Kalau hujan, Bapak Ibu bisa enggak demo sehari 5 kali? Kuncinya saya kasih tahu Bapak Ibu. Karena dari 2 tadi, kalau kita teriak, ya Allah, saya pasti sukses. Maka ketika hujan saya berangkat, saya pakai helm. Saya kalau mau ke Solotigo, ke Solotigo. Di saat hujan saya berangkat, kesempatan saya teriak-teriak. Ya Allah, biarkan semua orang tidur, biarkan semua orang di rumah. Saya akan datangi, saya akan sukses. Itu di saat hujan. Teman-temannya enggak demo, saya komitmen. Saya harus demo 5 kali dalam 1 hari. Tapi saya enggak mau demo 5 kali kepada 5 orang. Kan saya maknani sendiri. Saya important dong. Kalau saya demo sehari 5 kali ketemu 5 orang. Tapi saya bisa demo 5 kali. Tetapi saya bisa demo ke 100, ke 200, ke 300 orang. Kata Ustadz Busro, pertinyi-inyi. Setiap RT, setiap desa, ada beberapa RW, ada beberapa RT. Setiap RT ada pertemuan, entah RT nan tahlilan, yasinan dan sebagainya. Setiap RT ada PKK, ada arisan, ada dan sebagainya. Itu saya minta jadwal itu. Jadi sehari 5 kali, bisa saya sehari 100, 200, 300 orang. Sedikit kali sering kali banyak. Itu maksudnya. Kalau saya datang ke Solotigo, kalau saya datang ke Banyu Biru, ke Ambarawa. Karena saya sudah minta arisan jadwal di sana, tahlilan atau apapun. Saya datang. Kalau Jumat kebetulan. Saya bisa Jumatan dan saya doakan di masjid itu. Ya Allah, semoga yang hadir di sini, Engkau berikan kabul hajatnya. Yang belum bisa umroh, yang belum bisa bergaji, bla 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 bla. Kesempatan saya doakan banyak orang. Ketika kita doakan banyak orang, kata seorang bijak mengatakan, seperti ada sumur yang dalam ada airnya. Lalu kita ambil 1 kerikil, kita masukkan ke sumur itu, tes di tengah, pasti ombaknya langsung merapat ke pinggir. Setelah merapat ke pinggir, langsung merapat ke tengah lagi. Itulah doa kita. Ketika kita berdoa kepada siapapun, doa itu kembali lagi kepada kita, Bapak Ibu. Kalau di Milagros ini bisa untuk berkarir, umur saya sudah 50 tahun waktu itu. SD ora lulus, arep berkarir piye? Maka pertama saya bangga sekali dengan sebutan manajer. Karena di mana saya bisa jadi manajer? Waktu itu saya manajer seneng banget. Maka ada tingkatan. Di sini tadi dilihat ada leader, co-leader, leaders club, dan eksekutif sampai direktur. Kita bangganya di mana? Step by step dulu. Kita bangga mulai leader, kita harus diuji di leader. Kita sampai co-leader diuji, sampai direktur juga diuji. Dan baru di sini ujiannya indah, ujiannya luar biasa. Ya kalau sekarang begini ya, jenengan diuji kadang-kadang, mana ya ujiannya ya? Kok saya kok enggak diuji? Hari ini ada enggak yang omsetnya tadinya seperti ini, lalu begini atau lagi begini, ada? Ada ngacong dong kalau ada semua. Ada ya, sedikit ya. Itu kok ujiannya kok masih digaji besar, dahsyat. Saya heran. Teman-teman yang di sana di luaran, ada perhotelan gulung tikar, rumah makan gulung tikar, perusahaan kolak dan macam-macam. Lah kok malah di ujiannya kok terima paling orang untuk metu ning omah, orang untuk metu kemana-mana. Kok ujiannya mek ngono tok? Sekali lagi beri tepuk tangan buat Haji Andi Bawono. Saya enggak bicara yang macam-macam, saya hanya mengutip beliau. Mengutip bahasanya Pak Ustadz Ulum, Pak Ustadz Busro, Pak Haji Andi Bawono. Pak Haji Andi Bawono ini enggak ngerti. Wong ngerti saurunge winarah.
beliau dulu pesan kepada saya, lama-lama dulu itu. Apa yang beliau pesan? Kerjakanlah milagros, Han. Sebelum kamu butuh. Subhanallah, saya ingat. Saya tidak paham. Lalu SDTT kok. Maksudnya piye itu saya tidak paham. Ucapan itu kembali lagi. Yang saya tahu, kerjakan milagros sebelum kita butuh. Ya, aku serah urusan. Yang penting kau kerjakan milagros. Ya tak kerjakan gitu aja. Wong saya kepengen manajer dan kepengen direktur. Kebetulan ada pandemi. Jawabannya terjawab. Ada lockdown. Saya harus ke rumah Pak Haji Adi Bawono. Saya kan sering ke tempat beliau. Tapi beliau, oh ya saya kasih waktu hari Selasa ke rumah. Pak Haji Adi Bawono bilang seketika itu. Salamannya gak berani gini, takut beliau. Wedi virus. Salamannya, ngono. Tepuk tangan kok ning kono totok. Apa dikira kene ra iso tepuk tangan, kene ra iso. Apa dikira ra iso sing seru? Mosok ra iso sing seru, kalah karo sing kono. Kono kalah karo sing kene. Kene kalah karo sing kene. Kabeh wegah kalah. Tepuk tangan sing rame. Wes, Haji Adi Bawono bilang, apa yang saya pesankan kepada Pak Nasan dulu terbuktikan. Kerjakan milagros sebelum kita butuh. Coba kalau Pak Nasan kerja di mana, permak keliling atau apa. Sementara kita nggak boleh kemana-mana. Kalau kita salah kita nggak boleh kemana-mana. Inilah buktinya. Pak Nasan kemarin dapat berapa? Kemarin dapat berapa? Wulan ini dapat berapa? Pak Nasan kemana? Ya, itu bulanane tok 77 juta bulanane tok belum mingguane. Coba kalau waktu itu Pak Nasan gak kerjakan, gak turuti omongan saya. Masya Allah, wong ngerti sak durunge winarah. Tepuk tangan lagi buat Pak Haji Adi Bawono. Sedikit Pak Haji Adi Bawono itu menunjukkan orang yang tadi saya sampaikan. Bahwa satu orang sukses bisa, wah insya Allah, menciptakan, tercipta dari bawah beliau ribuan, jutaan orang-orang sukses. Tepuk tangan lagi buat beliau. Beliau Presiden Jaguar. Dia waktu itu pernah saya goda. Ini saya kasih bocorannya. Saya yakin ujian yang kedua ada, ujian ketiga ada. Pernah saya diuji. Saya 2 bulan kerjakan milagros, saya belum dapat bonus. Mosok wong sing seminggu langsung untuk bonus? Ya karena saya belum punya rekening. Yang ngoyok-oyok saya punya rekening Pak Haji Adi Bawono, ngerti. Terus kue operasionale sekondi, manganmu, bensinmu, lampumu ora ono. Numpak Honda ora lampu setang oglek gini. Nak setang oglek ora lampu manganmu terus piye nak ora di rekening. Bonusmu lho, pirang-pirang ning gone rekening urung metu. Lah saya kan ada masalah kependudukan. Wong saya dulu jininya panjang, jenggotnya. Surbanan jubahan saya. Dianggap teroris saya. Teroris saya. Tepuk tangan kok ning kono tok. Ning kono ora iso apa rumangsane apa. Tepuk tangan gampang mure panjang kok. Apa ora iso apa rumangsane? Seru meneh ora iso apa rumangsane? Kecil. Oh. Pak Haji Adi Bawono pernah saya goda. Saya pernah diuji sama Allah Ta'ala ketika saya belum mencapai posisi leader. Aplen saya ini njukui dolen saya digiring ning multi level lain. Banyune kuwi sak galon. Regane 100 selawe. Sak galon 100 selawe didemokke padha karo milagros. Piye? Isi ulange 13.000 sak galon. Orangnya itu nawari saya, nak sampean gelem, sampean cukup ngerekrut 4 stoki saja, saya kasih sedan. Seluruh omset perusahaan kabeh ning sore Pak Nasehan. Seluruh omset stokis, seluruh omset store dealer, Pak Nasehan dapat hasilnya. Waduh, padahal saya di Milagros belum punya rekening, bonusnya urung iso metu. Kowe ora mlaku ning kene dolenmu tak jikuki.
Apa ora pengpengan kuwi? Pengpengan. Lalu saya jajal. Dunlenku kok do sing insinyur do katut, sing dokter do katut, sing setengah iso nyuntik tok katut. Aku rono, begitu rono memang nyatane membuat saya harus sedikit berpikiran. Tak kei bocorane. Pak Haji Andi Bawono patut dibanggakan, Presiden Jaguar yang sekarang diperuntukkan perusahaan. Beliau waktu itu bilang, saya bilang gini, Pak Haji, kan dia bilang ngebel saya, panasian gimana nih kok ora tau ono kabare. Saya sedikit goda. Sebetulnya saya sudah tergoda saya. Saya sudah tergoda, wong tak buktikan kok. Saya dikuasai berapa galon bentuk edos, lalu saya demokan. Begitu saya demokan, wah cul, payu, cepet, wah, iki sok sugih dadak iki. Iki nak geng golek duit, penak temenan iki. Lalu Pak Haji Andi Bawono saya bilang, Pak Haji, ada air yang kayak Milagros. Bisa didemokan, khasiatnya tidak beda, tapi murahnya yang beda. Sak galon 100 selawe, isi ulangi 13.000. Kalau dijual gampang. Bagaimana Pak Andi tertarik, Bu? Lalu Pak Haji Andi bilang, jalankan aja Pak Nasan kalau mau. Nanti 2 tahun kita ketemu siapa yang sukses, sampean atau saya. Tepuk tangan buat Pak Haji Andi Bawono. Ini. Tadi Pak Surono bilang, kita sudah tepat di jalur yang tepat. Pak Ulum bilang, di jalur yang tepat. Jalurnya beliau, Presiden Jaguar. Lalu Pak Ulum, saya bel lagi. Tepuk tangannya kok ngono tok, sing ngono ora. Lalu Pak Ustadz Miftahul Ulum tak bel juga, tak prospek. Tak prospek, tak bocorane. Ustadz, iki ono ngene. Beliau bilang, ya wes kok kita ketemu katanya. Meh ke closing dia. Meh ke closing. Tapi saya ingat, Pak Haji Andi Bawono bilang, sejak 2004, beliau belajar dari satu multi level ke multi level yang lain, dari satu manigem ke manigem yang lain, dari teman-teman yang dia kenal, dari temannya lagi. Gak ada yang 5 orang nawari Pak Haji Andi Bawono ditolak. Lalu 5 orang-orangnya berbagai latar belakang yang macam-macam, sukses semua. Barulah Pak Haji Andi Bawono ke closing di Milagros. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua untuk Haji Andi Bawono yang waktu itu belum haji. Terus pertinyi ini pada dasarnya apa? Aku nak katut karo banyu sing murah kae. Ning Solo ono pra banyu murah. Sak botol 5.000 ono pra? Ah, kayak ono suara wewewe. Banyu kok ngono nak ngeki sponsor dawane ngantek ngungkuli dokter ngantek penyakit sing rungono kabeh mari kabeh. Nak kok ngono payu sing payu dobolane kae mau Bapak Ibu. Tepuk tangan. Dilalah kuasane Allah. Saya bicara sama istri. Aku ono tawaran kok ngene piye, saya juga lagi butuh sedan. Kamu mau dikasih sedan saya? Terus hati kecil saya kembali, saya ingat Pak Haji Andi Bawono. Beliau belajar tentang bisnis ini 2004 sampai ketemu Milagros ini. Lalu saya berpikir, buat apa saya keluar dari yang jelas-jelas sudah ada bukti yang ada orang hanya supir taksi punya penghasilan 500 juta. Buat apa saya milih banyu sing ngono? Ternyata apa? Banyu sing maune do tuku karo aku tak tawari meneh. Pelangganku Milagros kowe mau tak tawani sing sak galon-galon kowe do tuku kabeh tak tawani meneh. Aku milih Milagros ya sak botol larang bu katanya. Tepuk tangan. Ora payu. Sing sak galon isi ulangi 13.000 ora payu. Jarene wong sing ahli aku iso gawe nak banyu kok ngono. Nak banyu meng wewenan aku iso gawe banyu kok ngono. Nak aku iso gawe ngono gawe kabeh bubar. Yang paling dasar adalah di buku yang saya baca. Bapak Ibu ini harus terwakili dari saya yang rata-rata orang.
Kenapa Pak Haji Andi Bono bersikukuh? Jalankan Milagros dan berani membuktikan dan berani garansi. Silakan Pak Resan jalan itu. Nanti 2 tahun ketemu siapa yang sukses. Lalu saya berpikir Pak Haji Andi Bono kan S2. Sebentar lagi S3. Lah saya S3, SD sampai kelas 3. Mosok kok aku rak percaya karo Haji Andi Bono, koplak apa saya? Maka saya langsung, iya. Dilalah kuasanya Allah, banyu itu menunjukkan ono bintik-bintik ono putih-putih oh berarti banyu gawean. Nak banyu gawan kok ngono ku yo. Kok sak galon kok tak dol 13.000, sak galon 4.000 ki lho pisang pirang. Maka kalau saya bisnis itu saya tipu sana, saya tipu sana, saya tipu sana, saya tipu sini dan saya ciptakan banyak orang untuk tipu sana, tipu sini. Saya tidak mau kayak gitu. Kalau ada air yang seperti ini, ketika diminum, tadi ada rentetan, ada yang muntah, ternyata keluarkan toksin, ada yang pusing karena membersihkan yang di atas, ada yang pahit, ada manis, ada sepet, ada amis, ada banger. Kok ada ya? Air yang satu diminum 8 orang dalam detik yang sama punya rasa yang berbeda. Dahsyat! Dahsyat! Milagros dahsyat! Kok bisa ya? Dapurane Aan dulu ya Allah. Nak sampan ngerti saya punya mitra namanya Aan. Kemarin baru beli rumah 1,4 miliar dirobohkan. Dibangun lagi. Wah, orang beli rumah itu untuk ditempati. Dia beli rumah di Villa Durian. Padahal dia udah punya rumah yang tingkat, yang mewah. Lampunya aja sampai 400. Karena apa? Calon direktur kok omahe kok adoh sekotol. Ya cepat jalan tol tapi kan ora cukup pintu nih. Maunya saya itu keluar dari tol langsung rumah saya. Di situ ada namanya Villa Durian. Ono satpame macem-macem. Rumahnya bagus-bagus semua. Sudah bagus wong di Villa Durian. No. Tapi ternyata dia bilang, "Sir, saya akan buat rumah saya. Walaupun saya lulusan MI yang ketika saya membaca satu baris saya tidak ngerti maknanya. Walaupun saya tukang jahit, saya akan buat rumah saya di Villa Durian. Rumah terbagus di antara yang paling bagus rumahnya. Oh, leader Milagros. Terbukti Bapak Ibu. Insya Allah sebulan lagi direktur beliau. Pinjam tangannya. Sebulan lagi direktur. Dan saya kasih tahu, kenapa saya pilih Milagros. Pertama ada alasannya. Pilih isek iki. Soalnya Pak Haji Andi Bono membatasi yo. Jono, setengah menit. 10 menit. Gelut Pak Haji Andi Bono sih. Lah Pak Haji Andi Bono presidennya direktur Pak dikasih waktu kapan? Pertama, kalau hanya dengan 1 dos saja, lalu kita bisa minum gratis. Kalau dijual bisa untung, balik modal. Tapi kita sudah punya bisnis. Itu namanya bisnis sangat murah. Murah kayak murah. Di buku yang saya baca, berderetan orang sukses, pakai jas, pakai dasi, pakai macam-macam mobil, ada Jaguar juga. Dia mengatakan, kalau ada bisnis yang modalnya kecil dan ada produknya, tapi produknya bermanfaat untuk orang banyak. Walaupun produk itu mahal, kalau bermanfaat untuk semua orang, maka ambil bisnis itu. Boleh tepuk tangan. Urung wayahe tepuk tangan, apalagi kok ada yang murah. Tepuk tangan mana? Murah tapi manfaatnya luar biasa. Tepuk tangan mana? Terus lagi yang kedua, perusahaannya besar atau kecil. Kalau perusahaannya kecil, perusahaan kecil pun kalau didukung perusahaan kayak Milagros, kayak Merah, maka perusahaan itu akan besar, akan jadi raksasa. Apalagi perusahaannya sudah besar. Lalu ditanya, marketing plan-nya adil atau tidak? Marketing plan-nya yang adil atau tidak itu di situ dimasakkan. Yang atas sukses, bisa sukses, yang tengah sukses, bisa sukses, yang paling bawah seneng jualan, bisa sukses, masuk kantong harian, dapat mingguan, dapat bulanan, orang lenang, orang wed
wedok, gampang kabeh, ora menuso. Sing butuh milagros. Ora menuso tok, kewan juga butuh. Kemarin baru testimoni sapi sing penyakitnya padha kuwi mati. Penyakitnya padha kuwi mati. Penyakitnya padha kuwi mati. Jajal dombeni milagros. 100 dikae 3. Dombeni subhanallah. Sapine lembu meneh, hidup meneh. Sehat meneh. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah saya dapat testimoni Bapak Ibu. Yang enggak masuk akal. Pertama, dari mitra saya langsung dekat dengan kampung saya. Dia punya kelengkeng. Karena apa? Dia percaya dari omongan dokter yang di testimoni di YouTube. Bahwa yang butuh milagros, yang butuh manfaat milagros, bukan hanya manusia saja. Tapi hewan, semua hewan dan tumbuh-tumbuhan, semua tumbuh-tumbuhan. Lalu dia percaya saya. Kelengkeng kok sing woh pojok kene totok nyiramane padha, ngrabuke padha. Sing woh kok pojok kene sing kene ora. Disemproti milagros prot. Semprot ning kono. Lah sing wedok ngamuk ra. Mas, sampean ki kok yo meloro aku. Sing tuku kan aku, sing Pak Mertombo aku. Kenapa semprot ke sing ya Allah semprot ke kelengkeng kok ngono ki. Dia percaya omongan aplen. Sing butuh kuwi ora kewan manusa tok, tapi tumbuhan. Disemprot. Lalu kembang kabeh buang Bapak Ibu. Tepuk tangan lagi. Demi Allah maneh ping 3. Kemarin baru dapat testimoni dari Ustadz Fatah. Mudah-mudahan nih Ustadz Fatah dengar. Jenengan juga bisa ikuti. Dia dari Sukoharjo, asalnya bojone Batur, dan ini testimoni dari Dieng. Dia punya kentang. Kentang aja ndelok ngisore Pak Haji Andi Bawono, udu kentang kuwi. Kentang sing temenanan. Biasane winih semono, rabok semono, tenaga sakmono 7 ton. Nandur meneh dari mbiyen sampai saiki 7 ton, 6 ton, 7 ton. Tiba-tiba entah dia dapat wangsit dari mana. Dia itu nyemprotnya ping 3, mbuh ping 5, tapi sekali nyemprot. Kan nyemprot kan ada obat semprotnya. Dikasih milagros. Pokoknya 5 botol dibagi nyemprot ping 3. Demi Allah, saya dengar dari Ustadz Fatah yang biasanya panennya cuma 7 ton, jadi 11 ton. 11 ton Bapak Ibu. 11 ton. Padahal modal 5 botol ki piro sih? Angger saiki takon, milagrose wis enek burung? Anak maning pera? Maksudnya iki kan ngirime ado kadang sontek-sontek. Jadi tapi dia cerita ke orang, yo ora do ngandel. Ora do ngandel karena apa? Mosok banyu 5 botol terus iso dadi tambahi sakmono kae ton. Alhamdulillah do ora ngandel katanya. Alhamdulillah ora ngandel, aku tok wis tak panen akeh. Maka Bapak Ibu di sini yang ada di sini, kalau jenengan cerita kepada saudaranya di prospek yang ngandel, alhamdulillah. Berarti aku tok sing padikae sugih di antara saudara-saudara saya. Kalau Bapak Ibu presentasi ke temen SD, temen SMP, temen pondok, temen dolan, temen sembarang, Pak temen keplek gadok aku. Kok orang-orang itu enggak mau? Alhamdulillah. Berarti saya saja di antara teman-teman saya yang mau dikasih sukses, mau dikasih direktur. Itu maksudnya. Gak ada di sini terus baper, gak ada. Produk munda 400 baper. Ingat Bapak Ibu, milagros 401 dos murah. Ukurannya mana? Di Hongkong laku keras, manis, laris manis. Harganya berapa? Wong ngirime tok 800.000 kok. 800 ngirime tok. 400 lah kira-kira. Berarti di sana 1 juta sekian. Ono sing 1.800.000. Yo laris, bola-bali laris kok. Bahkan ono sing pekok meneh. Dhek ngerti milagros apik. Dipesen saka Indonesia dikirim ning Hongkong. Mane loro saka Hongkong dikirim ning Kendal. Dikae ngerti harganya. Mak, sampean nak minum hati-hati, Mak. Ojo ning lantai, Mak. Ojo cedak TV, Mak.
Aja lebake kulkas, Mak. Regane larang, Mak. Malah rawani ngombe. Aja muni regane larang. Banyu kuwi, Mak, istimewa, Mak. Jangan sampai bilang orang banyu kuwi istimewa. Maka kalau istimewa, bueng ngombe. Baru semari kayak ngerti ra apa-apa. Geblak ya ra apa-apa. Lah orang itu yang enggak berani ngombe, siapa di sini yang pernah bilang ada Milagros kadaluwarsane pirang anu Mas. Milagros kadaluwarsane pirang anu Mas. Enggak ada kadaluwarsanya. Di Kediri orang dapat Milagros karena dikatakan air ini mahal, dia enggak diminum. Sampai kalong, banyune sak botol kalong. Ngantek kalong sak mini. Tapi dia belum minum. Karena apa? Belum didemokan. Baru dikasih tahu, banyu kok larang kok ngono. Ngono dumpi nggih celeng. Celeng bahasa Jakarta kelenger. Kok nggih kelenger, maka enggak diminum. Wong banyu kok larang kok ngono. Lah begitu dia diundang, saya demokan. Waduh, aku duwe Mas banyu Milagros kuwi. Banyune apik temen. Lah tuombe burung ora wani ngombe. Dijoli apa Mas? Padahal kalau gorene Bu, tak ijoli. Demi Allah tak ijoli itu. Tak ijoli yang baru. Dan saya minum. Itu sudah 6 tahun. Saya minum masih jos. Diminum masih jos. Berarti enggak ada kedaluarsanya. Enggak takut, enggak payu, apa meneh laris. Ada lagi yang beberapa dus itu mau dibodohi sama dolen saya yang dia punya kista tapi sudah mati didongake mati diyasinke urip meneh diyasinke urip meneh didol ke wedhus entek pirang-pirang lalu ra mari-mari lalu lanange bongko gara-gara dapurmu wedhus entek kowe tak ejolke wedhus engko jare saksinya Pak Haji Andi sering testimoni seperti itu dia mau dijolke wedhus ternyata begitu minum Milagros 7 dus digone apa salah. Oh tepuk tangan dong, tepuk tangan umurnya panjang barokah melimpah. Tepuk tangan doa kok ora gelem. Titik-titik refleksi ini ter jare tung desem waringan biar imun meningkat corona hilang. Nah terus akhirnya ada orang yang gak berani minum itu beberapa dus. Dibodohi. Lah sampean kuwi banyu wis pirang tahun. Wis suwi lah ya wis suwi kedaluwarsa ora. Wes gon tak tukune aku 150 ra wis sak dus. Pak itu 150. Karena apa dia tahu kalau itu enggak ada kedaluarsanya. Jajal ana bodrek. 5 tahun ra dombe. Sampean ora gelem. Ana sing tetesan kae, tetesan apa mbahne, biange apa kae. Biange Milagros ora dibiang kok. Ana biange iki biang dobole wong kuwi. Ojo katut sing dobol-dobol aja katut. Tepuk tangan. Lalu dibeli entuk tapi 250 dibeli. Ternyata diminum masih jos. Kenapa saya bicara seperti ini? Ada tadi di luar ngomong, iki kedaluwarsa ora ya kedaluwarsa. Ngertine iku sing tak go aku kedaluwarsa. Wong kae enak juga saka dus mau kok. Terus ada lagi ujian yang paling dahsyat manis adalah kayak orang itu enggak punya Tuhan. Kayak orang enggak punya Tuhan. Kayak kita itu enggak diuji. Ujiannya itu luar biasa. Ketika di Milagros, kadang-kadang kita itu enggak cocok dengan anak kita. Enggak cocok dengan istri kita. Istri kita bilang, kalau waktu dulu istri saya bilang, aku nak krungu sampean ngomong Milagros, ono bonusnya Milagros ngene, muak. Saya muak. Engko anake muak, anake ngedoh. Sampai ketika kita sukses, anake dadi donlene, koncone dadi donlene, keluargane dadi donlene, kuwi bisa congkrah. Bisa congkrah. Karena itu ujian. Enggak boleh kayak gitu. Saya punya upline 1, 2, 3, itu ngambili donlen saya semua. Saya silaturahimi pada itu. Dia dapat bonus sampai beli mobil, dapat bonus sampai punya macam-macam. 1 bulan sampai 1 juta, enggak kerja sama sekali. Juga donlenku. Saya enggak pernah nyepatani. Tetap saya silaturahim, saya doakan. Saya apa? Karena saya tahu Milagros dari beliau.
Beliau diutus Allah Ta'ala ngirim. Sehingga saya sekarang sehat. Begitu saya diuji, usia saya lebih muda. Lebih muda lagi maksudnya lebih nom. 31 tahun daripada usianya Bapak Ibu. Manusia ada pembuluh darah. Ada orang yang umurnya 60 tahun dicek pembuluh darahnya, kondisi darahnya, organ-organ lainnya menunjukkan. Sel-selnya menunjukkan usianya 60 tahun biasa. Wong swidak tahun dites swidak tahun biasa. Sing luwih parah meneh. Umur swidak tahun, begitu dicek kondisi darah, kondisi pembuluh darah, kondisi sel dan semua organ menunjukkan usia dia 89 tahun. Naudzubillah, yang melakukan ini. Swidak tahun, pelaku dilarak-larak. Yang lebih dahsyat, orang usianya 56 tahun, begitu diuji oleh alat yang sangat canggih, menunjukkan kondisi darah, kondisi sel, kondisi pembuluh darah, 31 lebih muda daripada usianya. Minum milagres kok. Kalau ada orang kerja 5 tahun, lainnya kerja 100 tahun, 100 lawe tahun, tapi penghasilannya kalah karo sing 5 tahun. Itu baru jos. Milagros ini perusahaan raksasa, perusahaan besar sebentar lagi akan go internasional. Bisa mengantarkan orang biasa jadi luar biasa. Orang pemalu jadi luar biasa. Orang nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Orang nggak kemana-mana bisa tur luar negeri. Dapur esean wis entuk 19 negara are. SD ra lulus entuk 19 negara gratis kok. Pernah saya sama Pak Ulum sengaja. Ayo Tat. Dene luar negeri urun kolor ya. Urun kolor totok. Ora belanja, ora jajan, ora apa ning kono. Polos, iso mulih, iso mangan enak-enak, iso sedeng-sedeng. Dan ketika pulang, ditinggal di sana 10 hari, bonusnya tetap meningkat. Omsetnya tetap meningkat. Dahsyatnya tetap meningkat. Siapa yang pengen angkat tangan, katakan saya. Saya doakan semua jadi direktur Qualipet. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki orang ono MC-ne, MC-ne aku lho.